Jokowi tinjau pelaporan SPT di kantor pajak Solo pada 9 Maret 2023. Warga Pulumanis Kidul gotong royong perbaiki tanggul longsor akibat curah hujan yang tinggi. Mahasiswa gelar aksi tutup mulut di depan Polda Jawa Tengah buntut terungkapnya suap saat proses rekrutmen Bintara Polri. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Kepolisian menjatuhkan sanksi terhadap 5 oknum anggota Polri yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara di Polda Jawa Tengah. Kelimanya mendapatkan sanksi mutasi dan penempatan khusus atau patsus, sementara 2 PNS Polri mendapatkan penurunan pangkat dan pemotongan tunjangan kinerja selama 12 bulan. Terhadap 5 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pungli dalam penerimaan Bintara di Polda Jateng, kepolisian telah menjatuhkan hukuman karena telah terbukti melakukan tindakan tercela. Selain meminta maaf kepada institusi, untuk hukuman yang diberikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, 2 oknum berpangkat kompol dan 1 AKP dijatuhi hukuman administrasi berupa mutasi yakni demosi selama 2 tahun. Untuk 2 oknum berpangkat Bribka juga dikenai sanksi berupa penempatan di tempat khusus atau dikandangkan. Sementara untuk 2 ASN yang terlibat juga mendapatkan sanksi oleh atasan yang berwenang menghukum. Mereka adalah dokter pembina dan pengatur tingkat 1 yang diturunkan pangkatnya dan dipotong tunjangannya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akan sampaikan untuk update kemarin sidang OTT kasus rekrutmen yang dilakukan oleh Pamina Mabes Polri bahwa 3 orang, 2 orang yang berpangkat kompol, kemudian 1 orang yang berpangkat AKP, selain yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tercela, yang bersangkutan meminta maaf kepada institusi secara hukum dan secara etika, ditambah lagi dengan hukuman administrasi berupa mutasi yang bersifat demosi selama 2 tahun. Untuk proses selanjutnya, hingga kini Polda Jawa Tengah masih melakukan pemeriksaan terhadap kelima anggota Polri, serta 2 PNS yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar penerimaan Bintara di Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, buntut terungkapnya suap saat proses rekrutmen Bintara Polri, puluhan mahasiswa dari kelompok Cipayung, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa dengan aksi tutup mulut di depan Polda Jawa Tengah. Mereka meminta adanya reformasi dalam rekrutmen Bintara Polri. Dengan berjalan kaki, puluhan mahasiswa dari kelompok Cipayung, Jawa Tengah mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Mereka melakukan aksi buntut terungkapnya dugaan suap saat proses rekrutmen Bintara Polri di Polda Jateng oleh Mabes Polri. Selain membawa poster berisi tuntutan, para mahasiswa juga melakukan aksi tutup mulut dengan memasang plester berwarna hitam di mulut. Masa aksi juga membacakan surat pernyataan sikap. Mereka mengaku miris dengan terungkapnya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses rekrutmen Bintara Polri. Para mahasiswa menuntut adanya reformasi birokrasi dalam rekrutmen Bintara Polri, sehingga tercipta polisi Polri yang jujur, adil, dan bersih. Masa menganggap Polda Jateng telah gagal dalam mengamankan institusinya yang seharusnya steril dari tindakan pungli. Mahasiswa menuntut agar Polda Jateng dicopot jika tidak dapat menyelesaikan persoalan terkait tertangkapnya 5 oknum anggotanya oleh Mabes Polri terkait pungli penerimaan Bintara.
Jadi bagian yang seperti sekarang kita lihat, kasus suap terjadi di mana-mana. Nah, ini menjadi bagian yang kita tuntut. Yang berikutnya, maka kita melihat dari ini, Polda Jateng telah gagal. Polda Jateng telah gagal mengamankan tubuh institusinya yang mestinya steril dari tindak-tindak pungli. Ternyata hari ini telah gagal. Maka kita tuntut, jika memang tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa membenahi tubuh Polri dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, copot saja Kapolda Jawa Tengah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa kasus itu terjadi pada tahun 2022 dan kini kelima orang oknum anggota Polri telah mendapatkan sanksi mutasi dan penempatan khusus atau patsus. Sementara 2 PNS Polri yang juga terlibat dalam kasus tersebut mendapatkan penurunan pangkat dan pemotongan tunjangan kinerja selama 12 bulan. Pihak Propam Mabes Polri, pihak pengawas termasuk juga pengawas internal ya, itu yang harus dibawahi bahwa itulah keberhasilannya dan itu dilakukan sebelum pengumuman, ya. Dilakukan sebelum pengumuman Bintara tahun 2022-2023. Artinya itu dilakukan dalam rangka mencegah, ada pencegahan terhadap KKN yang dilakukan oleh para orang tua. Padahal itu adalah keberhasilan dari siswa itu sendiri. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Mabes Polri adalah sebagai langkah pencegahan KKN dan menjaga marwah betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis di lingkungan kepolisian. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Kendal Diko Ganinduto melakukan monitoring hasil pelaksanaan PKK Dusun di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal pada Kamis 9 Maret 2023. PKK diharapkan menjadi program padat karya yang mampu memberikan pergerakan ekonomi dalam pengerjaannya. Kepala Desa Ngabean. Bupati Diko Ganinduto melakukan monitoring pelaksanaan dana bantuan keuangan khusus di Desa Ngabean, Kecamatan Boja pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Diko menyampaikan bahwa penyaluran BKK akan dilakukan bagi seluruh dusun. Pihaknya mengharapkan dana BKK tersebut mampu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pihaknya juga menegaskan bahwa program dana bantuan keuangan khusus tersebut diharapkan mampu menjadi program padat karya yang dapat memberikan pergerakan ekonomi dalam pelaksanaannya. Dalam kesempatan monitoring tersebut, Bupati Diko Ganinduto menjelaskan, secara keseluruhan bantuan keuangan khusus desa tahun 2022 sudah tersalurkan sebanyak 50%. Untuk tahun 2023, sisa 50% yang akan disalurkan ke BKK Dusun sebesar 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2024 mendatang, semua dusun akan mendapatkan kembali BKK Desa, yang merupakan program kampanye Diko bersama Basuki. Monitoring evaluasi terhadap program 9 dusun dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat, memastikan bahwa program dusun ini benar-benar menjadi program unggulan yang bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Untuk kendala sendiri Pak Bu? Sementara kendala nggak ada, tapi kemarin tentunya ada beberapa program-program yang masih belum sesuai dengan tematik yang sudah diberikan oleh Pemda, sehingga kita melakukan respon yang cepat, evaluasi yang cepat, sehingga di perubahan kemarin hampir semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk 2023 ini mudah-mudahan semuanya juga sesuai dengan tematik yang sudah ditentukan oleh Pemda. Sementara itu, Kepala Desa Ngabean Kecamatan Boja mengaku bersyukur karena 8 dusun yang berbeda di desanya mendapatkan BKK Desa tahun 2022. 8 dusun itu adalah Dusun Ngabean, Dusun Klewonan, Dusun Gowok, Dusun Kalikatok, Dusun Ngukaran, Dusun Mluto, Dusun Bulu Mesu, dan Dusun Bala. Untuk Desa Ngabean, alhamdulillah kita mendapatkan 8 titik. Itu mana? Ya, itu dusunnya Dusun Klewonan, Gowo, Bala, Mesu, Mluro, Ngularan, dan Ngabean Kerajaan. Dalam rangka memonitoring pelaksanaan dana dusun di Kecamatan Boja, Bupati Kendal Diko Ganinduto
menaiki sepeda motor menuju lokasi lantaran jarak yang terlalu jauh dari balai desa. Hal tersebut tentunya mendapatkan perhatian dari warga setempat. Selain memonitoring pelaksanaan dana BKK, Bupati Diko Ganinduto juga turut memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga masyarakat. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Belajar dari bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Solo, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso menekankan kepada warga akan pentingnya menjaga arsip pribadi dengan baik. Hal ini untuk mengantisipasi hilangnya arsip penting saat bencana alam melanda. Melihat berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Solo beberapa tahun terakhir, membuat Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso memberikan imbauan penting kepada masyarakat untuk menjaga arsip data masing-masing dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kerugian dan kehilangan arsip data pribadi jika bencana alam kembali melanda seperti banjir yang juga terjadi beberapa waktu lalu. Teguh juga berharap masyarakat mampu dengan sigap melakukan penyimpanan terhadap arsip data ke tempat yang lebih aman, baik sebelum bencana terjadi, saat bencana maupun pasca bencana terjadi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi penyelamatan arsip antisipasi terjadinya bencana di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Di depan peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten dan Kota Solo Raya itu, Teguh Prakosa mengingatkan, konsekuensi dari komitmen penyelamatan arsip tersebut terus dijaga. Pada bagian lain, Teguh Prakosa juga mendorong semangat para personil yang bekerja di Dispersip.
Pihaknya meminta untuk mengesampingkan anggapan-anggapan minor yang menganggap Dispersip merupakan kantor bagi pegawai yang malas-malasan. Teguh juga menepis anggapan bahwa kantor Dispersip merupakan buangan dari dinas-dinas lainnya. Justru di era digital ini, peran perpustakaan dan kearsipan menjadi sangat penting. Arsip itu akan aman sepanjang tahun. Bahkan itu nggak ada jaminannya. Kalau musuh alam kan nggak bisa dijamin. Siapa yang mau jamin? Nggak ada. Nah ini pemerintah kota ada semangat itu, dan harapan kami mendorong teman-teman di Dinas Arbusda untuk ada semangat, karena dinas ini tidak dipandang sebelah mata, karena banyak inovasi-inovasi yang ditampilkan oleh teman-teman itu yang menjadikan mereka ada semangat, karena ada penghargaan. Jadi pemerintah pusat ini lewat ANRI memberi penghargaan-penghargaan. Teguh berharap sejarah Solo Raya tidak hanya berupa dongengan lisan, tapi lengkap didukung dengan data-data administrasi yang valid. Baginya, tidak ada istilah dinas yang kering atau basah, karena semuanya memiliki peran yang sama pentingnya meski dalam wujud yang berbeda-beda. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan laporan surat pemberitahuan atau SPT secara offline di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solo pada Kamis sore 9 Maret 2023. Presiden Jokowi tiba di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solo sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia Barat, dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mana peninjauan yang dilakukan tersebut berlangsung selama 30 menit. Kunjungan Jokowi kali ini bertujuan untuk memonitoring secara langsung kegiatan penyampaian SPT oleh masyarakat. Selain memonitoring pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi untuk pembayaran pajak dari masyarakat. Presiden Jokowi dalam hal ini juga merasa senang melihat masyarakat yang melapor SPT tahunan dan bulanan. Terlihat adanya antrian masyarakat di kantor pajak yang berniat akan melaporkan SPT mereka. Yang kedua, secara nasional, alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT pada hari yang sama, bulan yang sama. Tapi tahun ini sudah 6,6, artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Artinya masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT. Ini yang saya senang. Diketahui pada tahun 2022, wajib pajak lapor SPT mencapai 5,4 juta. Sedangkan pada tahun 2023 ini telah mencapai 6,6 juta, di mana ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih di awal tahun. Presiden Jokowi mengatakan, untuk penerimaan negara dari pajak tersebut dipergunakan untuk memberikan subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, kemudian untuk digunakan untuk dana desa, serta bantuan sosial. Selain itu, penerimaan negara dari pajak tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di berbagai daerah. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini? Sudah 7 hari 4 titik tanggul di pinggir Sungai Suwatu, Desa Bulumanis Kidul longsor. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi pemilik rumah di pinggiran Sungai Suwatu. Para warga bersama Koramil 06 Margoyoso bergotong royong perbaiki tanggul yang longsor tersebut. Akibat curah hujan yang tinggi, tanggul yang ada di Sungai Suwatu, Desa Bulumanis Kidul longsor. Kondisi ini sebenarnya telah terjadi pada 7 hari yang lalu. Namun para warga RT 3 RW 3 Desa Bulumanis Kidul baru memperbaiki pada hari Jumat pagi, dikarenakan menunggu para warga libur bekerja. Gotong royong ini juga melibatkan Babinsa Desa Bulumanis, Koramil 06 Margoyoso sebanyak 12 orang, dan 25 komunitas anggota peduli lingkungan. Sinergisitas ini juga didukung oleh Desa Bulumanis Kidul dengan disuplainya kebutuhan perbaikan tanggul, seperti tanah limadam, karung, serta bambu. Longsornya tanggul ini cukup mengkhawatirkan warga. Hal ini dikarenakan rumah warga cukup dekat dengan sungai, sehingga dengan adanya gotong royong ini dapat meminimalisir hanyutnya rumah seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu karena terjangan banjir. Kegiatannya setelah ada kejadian longsor, saya dilapori sama rumah yang dekat tanggul untuk acara kerja bakti. Saya lapor ke desa, lalu desa dikasih bantuan soal tenaga RT yang cari gotong royong RT 3 RW 3. Pihaknya juga berkoordinasi langsung dengan Babinsa Desa Bulumanis Kidul jauh-jauh hari agar dapat membantu para warga bergotong royong memperbaiki tanggul yang rusak. Di sini kebetulan ada 4 titik ya. Kebetulan ya di RT yang pertama itu RT 3 RW 2 itu di sebelah utara sungai itu tadi ya. Yang di sini itu RT 33, terus RT ini RT 23 dan 23. Dalam hal ini, pihaknya berharap masyarakat yang berada di daerah hulu agar tidak membuang sampah sembarangan serta dapat menjaga sungai supaya tak berimbas pada masyarakat yang berada di wilayah hilir. Untuk diketahui, luasan tanggul yang longsor bervariasi, dari ketinggian 5 hingga 7 meter dan dengan panjang mencapai 20 hingga 25 meter. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Banjir yang menggenangi Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan dengan ketinggian 60 hingga 80 cm cukup mengganggu aktivitas warga. Bahkan warga memilih untuk membuat rumah pohon di depan rumah mereka. Sudah 3 kali Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati tergenang banjir sejak Desember 2022 lalu. Kini, di awal Maret desa ini kembali tergenang banjir. Gunarto, salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan Sungai Silugonggo, mengaku bahwa ketinggian air yang menggenang rumahnya kini telah mencapai 60 cm. Lantaran sudah beberapa kali rumah yang menjadi tempat tinggalnya tergenang banjir, Gunarto pun tak kehabisan akal. Melihat bambu yang mulanya hendak digunakan untuk membangun warung depan rumahnya, kini ia sulap menjadi rumah pohon yang dibangun di atas pohon mangga miliknya. Rumah pohon dengan ukuran 3x3 dan ketinggian mencapai 3 meter ini memiliki tangga yang letaknya di samping rumah pohonnya yang digunakan untuk akses naik ke atas. Rumah pohon ini digunakan untuk beristirahat serta memasak. Sedangkan untuk mobilitas, Gunarto dan keluarganya sehari-hari ia hanya menggunakan perahu rakit dengan menggunakan batang pisang. Kondisi banjir yang tak kunjung surut di sekitar wilayah tempat tinggalnya tersebut memaksa bertahan dengan membuat rumah pohon. Di rumah pohon yang cukup sederhana ini, Gunarto tinggal bersama dengan istri dan kedua anaknya. Menurutnya, alasan dibuatnya rumah pohon tersebut selain lantaran menghindari genangan banjir, juga menghindari munculnya binatang buas seperti ular atau semacamnya. Kalau di pengungsian itu repotnya gini, soalnya di rumah itu ada hewan-hewan seperti ayam, bebek, itu ngasih makan tuh sulit. Soalnya tidak ada armada untuk kesini, jadi armadanya itu pakai pohon pisang juga. Pihaknya mengaku sudah 2 minggu tinggal di rumah pohon ini. Ide pembuatan rumah ini didalangi pengalamannya merantau di Sumatera. Keseharian Gunarto banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah pohon ini, mengingat pihaknya tak bisa bekerja karena pekerjaannya di bidang kelistrikan juga terdampak. Untuk diketahui, akses jalan masuk desa ini memiliki ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm. Sehingga para warga hanya bisa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.